guys, welcome back to my channel Deluxe. Nah, gua akan membicarakan perbincangan tentang hubungan ya. Hubungan yang dimana hubungan ini banyak sekali adanya main duaan, dibilangnya perselingkuhan ya. Dan juga pun banyak sekali orang yang banyak bukti tapi tidak ada hasilnya gitu ya. Jadi yang gue saranin ya sebagai cowok ataupun mau sebagai cewek, terutama cowok dulu ya, terutama cowok kalau kita sudah serius ya ataupun kita pacaran ya, dia itu kan anggapnya bilangnya serius ya, jangan dimain-mainin gitu kan. Misalnya contoh nih, kalian pacaran seumuran, memiliki ego yang sama gitu kan, lahir sama, tahun sama, sionya sama misalnya contoh dan sebagainya gitu kan. Kalau saranin gue sih ya mendingan apa ya, boleh seumuran tapi intinya harus ada yang ngalah gitu loh. Jadi si cowoknya itu pemarah, si ceweknya lembut. Kalau si ceweknya pemarah, cowoknya lembut gitu loh. Jadi lawan kata gitu loh. Jangan si cowoknya pemarah, cewek pemarah. Nah itu udah bikin hancur hubungan gitu kan. Tapi melainkan kalau misalnya hubungan kalau sering berantem ya kan ujung-ujungnya kan bisa berakhir ya. Tapi nggak juga kalau kalian ya ada niat ke depannya ya kan, kalian niat ke depan, jangan intinya jangan berakhir lagi gitu loh. Kalau bisa jangan bilang berakhir. Saranin gue sih begitu, karena kalau kalian mintanya berakhir ya ujung-ujungnya nanti kalian menyesal ke belakangan gitu kan. Menyesal ke belakangan gimana ya, tidak ada lagi gitu kan, seperti cowok seperti itu. Tapi kalau cowok sudah main fisik dan sebagainya ya tinggalkan. Buat apa kalau kalian dapat cowok main fisik, cewek juga main fisik, ya buat apa gitu kan. Ya kalau bisa sih jangan main fisik sih, karena gitu itu melanggar sih dibilangnya ya. Sekarang kan sudah ada hukuman, ada hukum ya, dibilangnya ada hukum, ada pasal ya. Ya kalau bisa jangan main fisik kita kan. Yang penting kita tuh kalau ada masalah tuh menyelesaikan diri kita sendiri ataupun menyelesaikan bareng-barengan gitu. Kalau kita ada masalah nih, kita selesaikan bareng-barengan. Jangan kita ada masalah kita tinggal gitu kan. Itu salahnya sih banyak sih di situ. Dan diri gue juga nih ya, gue jelasin diri gue tuh ada kekurangan diri gue sama kayak kalian. Kalau apa-apa kita ambil tindakan diam gitu, tindakan diam, walaupun tindakan diam tapi tindakan cepat gitu kan. Dia bilang begini, kalau lu nggak mau serius sama gue ya udah gitu kan, itu yang pemikiran cepat ya. Terus lu maunya nikah cepat, gue nggak bisa deh, gue harus begini. Nah itu kalau lu mau cari yang cowok lebih sempurna ya lu cari cowok yang lain aja gitu. Tapi kalau bisa sih jangan begitu dalam hubungan, walaupun kita sering begitu, tapi kalau bisa sih jangan. Biarkan saja kalau orang menilai kita, mau pacar pun siapapun biarin aja. Sampai kapan dia mau ngatain kita biarin aja. Kalau dia mau tinggalin kita ya udah, mau diapain kan gitu kan. Saranin gue sih gitu. Karena kalau kita berusaha ya kan, tapi kalau dianya tidak mau balikan ya buat apa gitu. Tapi kalau kita mau berusaha nih tapi dia pengen balikan, bisa dengan ya perjuangin gitu kan ya. Asalkan jangan kita udah perjuangin sia-sia sampai 2 tahun 3 tahun nikahnya sama siapa gitu kan. Ya mending jangan sih, saranin gue sih gitu. Nih ada pertanyaan juga, apakah ada seorang laki lebih nyaman sama perempuan? Kalau misalnya lebih nyaman itu kalau kita sudah sayang ataupun kita sering bermain sama ke rumah orang tuanya dan sebagainya, ya bakal pasti nyaman. Karena apa nih ya, satu, dia itu udah dihargai, satu ya kan. Yang kedua, dia lebih respect, lebih suka bermain sama depan orang tuanya gitu kan. Jadi lebih yakin kalau gue tuh serius gitu loh. Yang ketiga adalah, yang terakhir ini, dengan cara pemikiran laki biasanya kalau sudah setiap hari nih ketemu mertuanya ya, dibilangnya ketemu mertuanya, biasanya tuh mertuanya itu ngorbanin waktu untuk ketemu dia gitu kan. Misalnya contoh nih, dia mau minta apa-apa dilakuin sama mertuanya, nah itu dia segan gitu loh.
kapan lagi gitu kan dapat mertua begitu gitu loh. Makanya kan saranin gue ya, cowok kalau lebih nyaman ya itu gitu kan. Tidak ada cewek ya kan, misalnya contoh nih, cowok habis putus, kalau dia setia nih ya, dia tipenya nyaman, udah nyaman banget, udah sayang banget, dia tuh nggak bakalan tinggalin lu gitu loh, nggak bakal tinggalin lu. Dia putus tapi dia pengen mau balikan lagi karena dia adanya kesalahan gitu, cuma ada kesalahan. Mungkin kalau bisa sih ya berikan dia kesempatan 1 kali, jangan sampai 10 kali lah, ataupun 20 kali, berikan dia 1 kali kesempatan. Tapi kalau 1 kali kesempatan dia bagus, baik ya kan, tidak main fisik dan sebagainya, dia udah berubah total, ya udah jalanin. Tapi kalau dia sudah berikan 1 kali kesempatan, dia memiliki yang sifat yang sangat mengkecikan gitu ya, sangat sangat kejam, ya tinggalin, buat apa kita terusin juga kan, yang ada nanti berbahaya buat dalam hubungan rumah tangga gitu kan, gitu loh. Saranin gue sih begitu. Dan juga ya, banyak sekali cewek itu main diam-diam. Contoh, dia udah pacaran ya kan, ketemulah cowok yang aslinya gitu kan, terus dia jalan sama cowok lain. Hati lu nyesek gak sih gitu loh, nyesek gak sih rasanya? Jujur, kalau kalian nyesek pasti bakalan nyesek, ataupun bakalan lu kecewa gitu loh ya kan. Bukan orang lain aja, semuanya gitu kan, yang merasa aja gitu, yang merasa aja. Makanya kalau gue saranin, kalau kalian serius ya kan, jangan main-main dalam hubungan gitu. Jangan sekali ucap bilangnya minta putus, sekali udah kita ucap ataupun keburukan, tapi mendingan terus terang sih. Emang kalau pacaran tuh mendingan terus terang dibandingkan lu pas udah nikah baru lu terus terang gitu kan, salah. Mendingan lu terus terang pasti pacaran. Kenapa? Keburukan lu harus dibongkar gitu loh. Jadi lu jangan mendiamkan diri, lu pendem, terus lu sampai lu merit baru lu keluarin, itu salah. Pas lu pacaran lu harus keluarin. Kenapa? Lu harus tahu sifat asli lu tuh siapa, dan juga pun sifat asli dia tuh siapa gitu. Saranin gue sih begitu. Kalau lu ya, kalau kalian ya memiliki keburukan dirahasiakan ya kan, otomatis kan kalian kan bakalan kebongkar nih pas di rumah tangga nih. Gak mungkin dong gak bakal gak bongkar kan, pasti kebongkar kan. Nah ujung-ujungnya begitu, menurut gue sih begitu ya kan. Saranin gue ya, kalian kalau mau simpel ya, mau simpel, pacaran tuh cukup 1 atau 2 tahun aja, nggak usah lama-lama nikah. Nah 1 tahun manfaatin sifat buruk lu, sifat kebaikan lu, sifat jelek lu dan sebagainya, lu keluarin semua gitu loh. Lu terus terang sama pasangan lu gitu, jangan lu pendem. Tapi otomatis lu itu hanya di pas udah married lu baru keluarin gitu loh. Jangan, saranin gue sih jangan. Kenapa? Bakalan lu rusak hubungan lu terutama gitu ya kan. Saranin gue sih gitu. Nih gue aja ya, gue punya kekurangan ya kan, kekurangan gue harus diperbaiki. Gue dari sekian orang yang nilai gue, apa sih nilai gue jelek, jujur gue nilai gue jelek pasti ya kan. Walaupun gue nilai gue sendiri gue jelek, tapi orang nilai gue juga pun pasti jelek. Kenapa? Liatin cara bicaranya, cara gesturnya, cara pola pikirnya, cara pemikirannya dan sebagainya, pasti dinilai gitu loh, pasti dinilai. Nggak mungkin sih nggak dinilai gitu kan. Karena kalau namanya hubungan ya kan, kita itu harus pemikiran dewasa sih. Kalau bisa jangan pemikiran kita tuh masih kayak anak-anak cinta monyet gitu loh. Ntar bilang gini, lu mau gak sih jadi pacar gue? Oke, mau, ya udah jadian. Besok-besoknya selingkuh lagi, terus putus lagi, nyambung lagi, nggak ada perasaan jadinya. Kalau menurut gue sih jangan begitu. Pemikiran dewasa, kita harus matang-matang. Walaupun lu masih sekolah, walaupun lu masih kecil, walaupun lu masih ini, kalau menurut gue sih ya, lu sekolah, fokus dulu sekolah, jangan pemikiran pacaran dulu. Karena satu, lu pacaran juga pun duit dari orang tua ya kan. Pacaran satu sama sekolah, itu pacaran seumuran, itu otomatis tuh duit dari orang tua. Berarti lu menyiksa orang tuanya mereka perlahan-lahan. Kecuali kalau dia kerja
ya kan. Kerja juga pun kalau bisa jangan ngabisin duitnya juga gitu kan. Kalau bisa fokus aja dulu, fokus dulu aja sekolah dulu sampai selesai, sampai karirnya udah selesai, baru lalu pacaran, ya kan. Boleh lu pacaran pas lagi kerja boleh, ya kan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, melainkan sampai 20 tahun boleh, asalkan lu jangan main belakangan gitu loh. Jangan main belakangan, main selingkuh ataupun cecetan sama siapa. Nih gua kasih tahu ya, kalau cowok ngelarang lu dari makan, tidur, minum, terus juga cetan, terus lu pergi sama siapa, terus lu sama siapa kumpulnya dan sebagainya, mau pergi kemana sama siapa, itu cowok lu tuh sayang sama lu. Bukan cowoknya itu tidak peka sama lu, tapi itu cowok lu sayang sama lu. Bukannya dia tekanin lu, tapi lu tertekan karena sifat cowoknya terlalu banyak nanya, overthinking dan sebagainya gitu loh. Bukannya overthinking seperti itu, tapi karena dia terlalu sayang sama lu gitu loh. Kenapa sih cowok itu sayang serba salah gitu kan, dipekain salah, di over salah gitu kan. Cowok juga sama, kalau cewek sudah nanya dari mana, kasih tahu lah, jangan suka bohongin gitu loh. Lu ada di mana di posisi lu bohongin kalau demi kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau lu bohong tiap hari tapi lu terciduk lu selingkuh, itu lu bahaya. Misal contoh nih, ya kan, pacar lu ulang tahun, lu datang diam-diam nih, padahal lu diam di rumah, padahal lu nggak pergi, bilang nggak, bohongin, itu nggak apa-apa, lu itu kan namanya kejutan ya. Tapi kalau lu diam-diam memberikan, misalnya contoh dia, lu mau pergi nih, ya kan, mau pergi ke rumah teman, tapi tiba-tiba ada selingkuhan lu nih, mantan lu atau siapa, tapi terus lu ketawa-tawa bareng lah, ngobrol bareng lah dan sebagainya lah, ya kan. Gimana sih perasaan hati seorang gitu loh, ya kan. Kalau bisa ya, kalian kalau sudah putus ataupun apapun, jangan langsung mengganti cowok ataupun ganti cewek. Tunggulah beberapa jeda. Karena apa? Karena kalau dinilai sama orang, otomatis etika kita, terus etika kita juga sih, bukan etika, terus lihat dari sifat penampilan kita juga pun dinilai orang itu jelek banget. Walaupun kalian berpikir masa bodoh lah, ya jangan seperti itu gitu loh, ya kan. Karena kan kalian kan juga pun malu, kalian mau di mana pun juga begitu pasti malu gitu loh, ya kan. Nggak semuanya kalau kalian maunya begitu, ya kan, pasti otomatis kan nilai kalian jelek kan. Nilai sama aja kayak kalian sekolah, nilai kalian kalau kalian nggak belajar nilai kalian hancur kan, ya sama begitu. Saranin gue sih begitu gitu loh. Lu sudah kejar, ya kan, nih yang bagi cowok ya, kayak gue udah kejar, misal contoh, terus dia gue minta balikan, misal contoh ya, gue minta balikan, terus dia juga pun masih ada cowok baru, terus dia perasaan dia masih sayang sama lu nih, sama gua nih, ya kan. Ya lu liatin aja sampai dia kapanpun, coba lu liatin gitu loh. Artinya lu sayang gitu loh, bukannya lu tinggalin dia terus dia sampai nangis minta rujuk, ya kan. Bukannya artinya dengan nangis gitu bohongan gitu loh, tapi dia artinya sayang gitu loh. Bukannya lu dia nangis cuma acting, belaga-belaga, balikan terus hancurin lagi, ya sama aja bohong, ya kan. Saya contoh nih, si B, namanya si B, ya kan, ceweknya namanya si Z, ya kan. Nah si Z si B ketemu si Z di rumahnya ataupun di mall, dia minta rujuk, ya kan, sambil pegangan tangan ataupun dia sambil tatapin wajahnya gitu kan. Terus si B si Z-nya, ya kan, si Z-nya tidak mau gitu kan. Terus akhirnya si B berusaha nih tarik tangannya, terus tahan, ya kan, liatin tatap wajahnya, walaupun si Z nggak mau, ya udah lu tatapin aja terus sampai lu nangis, ya kan. Nah ada juga pun arti nangis itu, ada yang setia, ada yang juga nggak setia, hanya lu mempermainkan doang. Tapi jarang sih cowok nangis, ya kan,
lu cuma buat permainkan, nggak ada sih. Kecuali kalau lu kaya, ya kan, terus dia nangis, ya itu dia bisa acting. Tapi kalau lu kehidupan lu sama dia, berarti dia cowoknya serius gitu loh. Nggak mungkin sih kalau cowok nangis ataupun cewek nangis, ya kan, kecuali kalau kehidupannya beda. Ya satu nih kehidupannya si kaya dan si miskin, ya kan. Kalau dia si kaya, ya kan, ataupun ceweknya minta rujuk nih, ya kan, ataupun cowok minta rujuk, ya kan, nggak bisa diterima. Berarti nangisnya bohongan, hanya memanfaatkan doang. Tapi ada juga tidak memanfaatkan, benar-benar tulus gitu, tidak memikirkan harta, ada juga. Kita berpikir positif aja deh, ya kan. Kalau dia nangis berarti dia tulus gitu kan. Kalau dia nggak nangis berarti dia nggak tulus, berarti dia benar-benar dari udah kita udah manis-manis dibuang pahitnya gitu ya, dibuangnya sejauh-jauhnya gitu, ya kan. Banyak sih sekali begitu ya. Kalau gue tipe gue, kalau gue kan ini ya, apa dibilangnya tuh, gue selalu LDR ya kan. Gue selalu LDR, sekali deket nyaman, tapi pas sekali nyaman ditinggalin begitu, jadi sakit lumayan sih, ya kan, karena kesalahan faktor gue jadi begitu gitu. Nah makanya kalau gue saranin ya, kalian itu kalau hubungan terutama tuh komunikasi yang baik. Jangan sering ngambek-ngambekan lah kalau bisa. Satu ngambek, satu lagi baik. Jangan semuanya ngambek gitu. Kalau kalian semua ngambek, hancur hubungan. Mau sampai kapan kalian, ya kan. Kayak anggap kalian tuh apa namanya, lagi jagain anak gitu kan, jagain anaknya bandel gitu kan. Nah masalahnya kalau kalian ngurusin suami nggak bisa, ya kan, saling ngambek-ngambekan begitu, masak juga nggak bisa, ketahuan. Mau sampai kapan kalian begitu terus, ya kan. Kalian belajar lah, manusia itu tidak ada yang nggak bisa, pasti bisa, ya kan. Misalnya contoh nih, bayi, ya kan, awal-awal kan bisanya merangkak dulu, ketawa, gini cekuk gitu kan, ya kan. Nggak mungkin dong bayi langsung jalan begitu kan, nggak mungkin. Secara bertahap berbulan-bulan baru dia bisa merangkak dulu, ya kan. Udah bisa kenalin orang tuanya, ini manggil gitu kan, manggil gitu. Sama kita manusia sebagai orang dewasa ataupun usia lanjut, kalau kita nggak bisa kita berusaha, bukannya kita nggak bisa nggak berusaha, nggak mungkin gitu loh, ya kan. Ini kali ini gue berbincang-bincang tentang mengalami hubungan gitu, hubungan percintaan ya. Jadi jangan sampai masuk ke jurang gitu. Jadi pesan gue nih, kalau cowok sudah tulus sama lu, ya kan, sudah baik sama lu, dia udah ngorbanin lu waktunya sama lu, ya kan, terus dia juga pun berusaha nih demi kebaikan lu, dan juga pun dia mau apapun lu dianterin sama dia, terus lu mau apapun dilakuin sama dia, terus juga pun dia sampai nangis-nangis udah minta rujuk sampai sekalipun, mau sekali, dua pun, tiga kali, empat kali, terus juga pun diminta maaf, selalu minta maaf, toleransinya, ya kan. Tapi kalau bagi perempuan kan banyak sekali, ataupun mau laki ataupun mau perempuan ya sama aja, sekali minta maaf bilangnya maaf mulu deh kemarin itu kan. Maaf sekali nggak apa-apa, maaf sampai 10 kali kan namanya kan udah kurang ajar ya dibilangnya begitu kan. Tapi kalau misalnya cowok udah tulus nih sama lu, walaupun dia sekian banyaknya sekali salah ataupun 100 kali salah, ya kan, ya harap maklumin gitu kan. Karena kan yang penting kan dia itu setia sama lu, bukannya dia itu nggak setia sama lu. Kecuali kalau dia main selingkuh dari belakangan lu gitu loh. Nah itu lu baru bahaya gitu, baru bahaya. Dibandingkan lu pilih mana deh, kalian pilih mana? Kalian pilih diselingkuhin apa di ini itu deh, apa namanya katanya, mau pilih selingkuh apa diselingkuhin gitu, ya kan. Mendingan pilih selingkuh dibandingkan diselingkuhin. Diselingkuhin tuh lebih sakit loh, ya kan. Selingkuhin tuh sakit loh, serius. Tapi kalau mood gue ya, kalau gue mendingan diselingkuhin, karena mumpung gue nggak berbuat jahat, mumpung gue nggak maunya jahat, pemikiran gue nggak mau kejam, biarin aja kena karmanya sendiri kan. Intinya kan begitu, ya kan. Bukan diri gue sendiri gitu. Kalau gue sih mendingan diselingkuhin dibandingkan gue selingkuh. Gue banyak karma buruk, gue banyak dosa di dunia, buat apa, ya kan.
gitu. Ya saranin gue sih gitu. Jadinya kalau kalian benar-benar tulus ya kan dalam hubungan ataupun yang sudah married, saranin gue jangan kalau ada masalah jangan suara kita tuh tolong menggegar-gegar gitu loh. Karena apa? Takutnya membuat hati dia tuh seseorang itu kecewa, satu, sakit hati, ketiga pun dia akan mau balas dendam gitu loh, ataupun dia minta ya berakhir gitu. Kalau bisa sih jangan, karena berbahaya. Mulut kita tuh mulut harimau, sekali kita ucap udah keluar. Nggak mungkin kita sudah buang air liur kita jilat lagi kan, nggak mungkin gitu kan. Kita mau tarik lagi udah nggak bisa, udah terlanjur ya kan, udah masuk ke dalam hati, udah masuk ke otak, masuk ke hati, masuk ke mata, semuanya gitu. Saranin gue sih begitu ya kan. Jadi saranin gue jangan coba-coba ya kan kita main perselingkuhan ya kan. Kalau kalian benar-benar serius, terutama cowok nih ya kan, terutama cowok kalau sudah serius jagalah hati perempuan ya kan. Jangan suka dimain-mainin hati perempuan gitu loh. Perempuan juga sama, tidak boleh mempermainkan hati seorang laki juga. Kalau kalian tulus mencintai ya kan, taatlah sama suaminya gitu loh. Dan juga pun suami juga sama, tidak boleh main selingkuhan juga atau main basic dan sebagainya gitu loh. Gue juga pun gue juga pun banyak salah, gue juga pun banyak kekurangan ya. Kekurangan gue sekarang sudah gue perbaiki. Sekarang gue pun udah nggak mau lagi seperti itu gitu loh. Gue sekarang ingat, gue kalau sekali gue berbuat yang begitu semana pun nggak bakal bisa gitu ya. Jadi pesan gue, kalian seburuk-buruk apapun, sekesel-kesel apapun, jaga emosional kalian, jaga. Satu. Kedua, situasional kalian tuh harus dijaga. Dan juga pun ketiga, karena itu pemikiran kalian tuh harus benar-benar matang, jangan mengambil tindakan gitu ya. Itu pesan gue sih begitu. Jagalah tiga itu ya, situasional, emosional, dan pemikiran kalian ataupun tindakan kalian. Saranin gue begitu. Jadi ingat pesan gue, janganlah bertindak yang sewenang-wenang kalian terhadap hubungan yang merugikan hubungan itu, jadi merusak gitu loh ya. Saranin gue sih begitu. Dan juga pun banyak ya orang sudah kejar ya kan, terus juga pun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia bujuk lagi, rujuk lagi, mau dari nol, tapi sedangkan dia masih ada ataupun dia masih ini dan sebagainya ya kan. Ya saranin gua ya, lu tunggu aja gitu, lu tunggu, yang penting lu jangan balas dendam aja, udah biarin aja, lu tunggu aja sampai kapan dia begitu. Tapi intinya kalau dia sudah benar-benar jahat sama lu nih ya kan, dia udah putus nih, dapat lagi baru, terus sedangkan lu yang sudah lu harapin lu ditinggalin, ya gimana ya, sakit hati gitu kan. Gak usah lu harapin lagi bro, lu cari lagi, beneran sakit lu yang ada, sakit ya kan. Saranin gue sih begitu. Banyak ya lelaki cinta udah gila, cinta itu sangat buta tanpa ada pemandangan pembisik dan sebagainya gitu. Cinta tuh bener-bener buta. Lu bayangin ada lagu ya kan, ada lagu cinta itu buta ya kan, tidak memandangkan fisik dan sebagainya gitu. Cinta itu buta, saking kebutaan ya. Diselingkuhin sakit banget loh, serius. Sekali putus sakit banget, sekali cerai sakit banget, sekali udah punya anak ya kan cerai sakit banget. Terutama cewek, terutama cowok juga. Yang biasanya yang kebanyakan kasih sayang itu biasanya yang gua alami itu cewek sih kayaknya, lebih sayangnya lebih banyak. Tapi enggak juga, kadang ada juga pun cewek sayang cuma sesaat doang gitu loh. Nih pesanin gue begini ya, cewek putus dapat lagi, cowok putus tidak dapat lagi. Nah berpikir, cowok putus tidak dapat lagi, susah ya kan, move on yang susah,
bawa motor kebut-kebutan, stres, galau dan sebagainya, galau. Tapi kalau cewek galau cuma berapa bulan ataupun berapa minggu, ya kan, besok lagi buka lagi hatinya, dapat lagi cowok, bisa. Kalau cowok udah tutup hatinya terus buka lagi, nggak ada siapa yang mau nerima bro, nggak ada yang mau nerima, ya kan. Susah, butuh perjuangan. Laki tuh butuh perjuangan deketin perempuan, kecuali kalau kita banyak tapi tetap aja, ya kan, cuma ngincar hartanya doang. Buat apa? Mending kita dari susah, benar-benar kita susah dari nol, kita nggak punya apa-apa, itu lo baru bagus, ya kan. Tiba-tiba kalau lu dari kaya, tiba-tiba cewek langsung hampiri lu, itu artinya bahaya. Itu bahaya. Kenapa ya? Hati-hati aja, begitu kan bahasan gua. Karena begitu sekarang mah di dunia. Sekarang gua sih pemikiran begitu aja coy. Karena kalau gua, pemikiran gua nih, gua udah sayang sama lu, ya kan. Terus lu lama nih tinggalin seseorang ataupun lu gak mau rujuk sama gue kasih lu waktu setahun aja, gak usah lama-lama. Pesan gue cuma setahun. Kalau lewat dari setahun ataupun sebulan, 3 bulan, per bulan, kasih sayang lu bahkan lunak semua, hancur semua, berkeping-keping gitu. Tapi kalau dia sudah nyaman sama cowok yang sudah baru, ya udah tinggalin aja bro. Ngapain lagi kita mau harapin juga, ya kan. Biarin aja, penyesalan kan seumur hidup. Datang cowok setia itu susah banget, ya kan. Cowok walaupun dia sifatnya ini mintanya putus, tapi hati dia masih sayang sama lu. Bukannya dia minta putus dia langsung dapat lagi yang baru, nggak mungkin. Ada beberapa enggak, gitu loh. Tipe orang masing-masing beda. Jadi begitu, jangan disamain semua cowok tuh sama semua, enggak, beda, tipenya beda. Kalau cowok udah sayang satu, ya kan, cowok udah sayang satu nih, bakalan terus jaga. Walaupun dia mau minta putus, kayak dia mau minta apa, kayak tetep dia balikan lagi, rujukan lagi, bayaran lagi gitu. Tapi lu jangan langsung udah putus seminggu langsung dapat lagi. Nah itu gue bingung gitu loh sama lu gitu loh. Gue bingung gimana kok lu bisa dapat lagi gitu kan. Caranya gimana sih? Lu apa sih, pakai apa kek? Gue juga bingung gitu kan. Gitu loh. Saran gue sih begitu. Jadi kalau kalian nih, ya kan, saranin gue sih ya hati-hatilah sekarang mainnya hubungan tuh, hati-hati. Nah ada juga nih, ada dari temen gue ataupun saudara gue bilang, ya kan, jangan mau cewek bayarin cowok, bakalan artinya tuh matre, ya, ada bilang begitu. Tapi ingat pesan gue, jangan selalu dibayarin, mau minta apa beli apa jangan terlalu sering, ya kan, bakal bahaya gitu loh. Kalau kalian udah putus pasti mintanya balikan lagi duitnya, balikin duit gua semua yang lu sama ini lu udah gua kasih, ya kan. Nah itu bahaya, pesan gua sih begitu. Jadi kalau kalian putus ataupun kalian masih pacaran, ya jangan minta beli apa-apa sih. Kalian mau minta beli baju kayak, kalian mau minta ini kayak, mau beli itu kayak, pesan gua sih jangan coy. Karena apa? Karena kalau kalian sudah minta beli ini beli itu, kalau dia udah putus udah minta kali 20%, 50% gitu kan, ya mendingan jangan gitu loh. Pesan gue sih begitu, ya kan. Jadi saranin gue ya, kalau kalian masih pacaran, ya kan, masih hubungan nih, ya kan, sama yang baru, terus lu minta nih beli apa gitu. Misalnya beli, contoh beli baju, beli tas, beli HP dan sebagainya. Kalau bisa sih jangan. Kecuali kalau dia benar-benar tulus sama lu, mau benar-benar serius ke depannya sama lu, ya jalanin aja. Tapi kalau lu cuma hanya mau pelampiasan doang, buat apa? Mendingan lu cari yang benar-benar tulus sama lu, sayang sama lu, dan juga pun tidak hanya mempermainkan lu gitu loh. Tapi pesan gua, kalau cowok sering minta maaf itu artinya benar-benar dia sayang sama lu. Tapi kalau cowok tidak ada kata maaf, nangis, tidak ada sama sekali toleransi, cium tangan orang tuanya dan sebagainya, ya dia minta maaf sebesar-besarnya semua, itu sih jarang banget cowok seperti itu, ya kan. 1001 sih dibilangnya, nggak ada.
Coba deh kalian, ada nggak sih cowok yang sampai setulusnya begitu? Ada nggak sih sampai sujud-sujud dia minta maaf sebesar-besarnya sama orang tuanya, udah ninggalin anaknya, ya kan? Lu datang baik-baik terus lu minta putus, terus lu bukan minta putus ya, tapi dia mau minta rujukan lagi tapi nggak bisa karena anaknya udah gak terima. Nggak ada sih, cowok itu benar-benar sayang sih sama lu, bukan dia hanya mempermainkan, tapi karena dia akibat adanya stres ataupun pemikiran dia banyak, mungkin dia kan seperti itu, jadinya dia sering bilang begitu. Mungkin dia karena kehilafan ya, jadinya maklum lah gitu, ya kan? Kalian itu kalau sebagai hubungan tuh berikan dia toleransi. Mau berapa kali kalian mau diberikan toleransi, misalnya 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali, jangan sampai 50 kali ya. Kalau bisa jangan sampai 10 kali, yang maksimal 5 kali aja toleransinya, ataupun 6 kali juga boleh gitu. Jangan melebihi dari aja, melebihi batas udah keterlaluan, udah sering kali minta maaf, jadi sekeenakan dia jadinya gitu kan. Berarti kalau dia selingkuh terus dia minta maaf sama kalian, ya itu jangan. Tapi kalau kalian cuma suara doang nih, permasalahan suara, barang dan sebagainya, ya kan, kalian minta putus ya jangan, saranin gua. Karena kalau sudah minta putus terus lu cari cowok lain atau cari cewek yang lain, otomatis dinilainya jelek. Saranin gua sih begitu, lu tunggu aja sampai dia minta mau balikan lagi sama lu, lu tunggu, ya kan. Tapi kalau lu udah tunggu tapi dia tidak ada pasti, ya udah lu pergi aja coy. Buat apa kan? Ya otomatis lu bakal sakit hati, terutama itu, ya kan. Pesan gue sih begitu. Ingat pesan gue ya, kalian kalau benar-benar sayang sama seseorang, janganlah minta putus. Sekarang aja gue yang kekurangan dan kelebihan. Kekurangan gue tuh harus gue perbaiki. Seperti kayak motor rusak, kita perbaiki, yaitu namanya kekurangan, gitu kan. Gue sekarang pun benar-benar sudah hancur ya, dibilangnya hancur, berkepe-kepe, tapi gue sekarang pun sudah benar-benar harus berubah dengan pemikiran gue, pendewasaan gue. Gue ingat umur gue udah segini, kita nggak boleh mempermainkan orang gitu kan. Ingat kita akan dibalas lagi lah gitu loh, bakalan dibahas lagi sama seseorang. Dan juga pun satu, kalau cewek udah selingkuh juga, ingat pesan gue, akan dibalas lagi, maupun anaknya ataupun dia sendirinya gitu loh. Jadi pesan gue sih jangan kita berbuat jahat sih, intinya begitu. Intinya kalau kalian benar-benar sayang sama dia, lu pertahanin gitu kan. Kalau dia ada masalah atau apapun, lu selesaikan atau lu bahas diskusi. Kalau dia tidak mau respon, ya lu diskusi sama orang lain aja, sama orang tuanya, kayak jangan sama cewek lain aja. Kecuali kalau dia udah benar-benar nggak respon sama lu terus dan sebagainya, buat apa juga gitu kan. Dia lebih asik-asik ikan chat-chatan sama orang lain dibandingkan lu gitu kan, buat apa. Jadi saranin gue sih begitu ya, jangan hanya mempermainkan hati orang, ya kan. Dan juga pun buat pelampiasan doang. Buat apa sih buat pelampiasan, sakitin hati orang, ya kan. Terus dia juga pun jadi balas dendam, ingetin mukanya gitu kan, gue ingetin lu ada di mana, bukan pasti begitu itu. Apalagi kan sekarang udah banyak main begituan ya sekarang ya, kalian tahu lah ya, yang sekarang hati-hati lah, intinya begitu, ya kan. Ya yang penting banyak-banyak berdoa, kuatin iman. Jangan nggak dikuatin iman, kalian gampang lah. Yang kuatin iman aja bisa kena, apalagi yang nggak kuat iman gitu kan. Maaf ya guys, biasa gue ngantuk. Ini udah tengah malam, jam 2 malam ya. Ini tepat jam 2 malam, pas di hari apa ya, gue lupa. Malam Jumat ya, malam Jumat. Nah makanya kan gue berbincang-bincang sama kalian. Jadi kalau saran gue, ya kan, kalian itu kalau serius sama satu orang, serius lah, ya kan. Kalau kalian dia meminta rujuk, ya cobalah kalian baikan lagi, beri dia kesempatan. Jangan semaunya kalian itu tolak dia, kasihan juga kan, dia sudah berjuang, sudah nangis sampai pingsan, ataupun dia sampai dia jatuh sakit ataupun sebagainya, sampai dia kecelakaan mati juga pun, kalau tetap tidak diberikan kesempatan, ya gimana sih rasanya, gimana ya.
ngeri sih, takut gitu kan. Berilah dia kesempatan. Kalau dia udah nekat udah seperti itu kan bahaya juga gitu. Berilah dia kesempatan. Kalau dia sudah kesempatannya udah melewati batas, ya udah tinggalin aja begitu ya. Saranin gue sih begitu. Mungkin kita berbincang-bincang ini mungkin sudah terlalu lama ya. Ada 30 menit, 35 menit lah ini, lebih nih, sampai 40 ya, menjalan 40 menit. Jadi saranin gua, kalau kalian benar-benar serius dalam hubungan, jangan minta apa-apa, ya kan. Kalian itu minta cukup satu, kasih sayang yang tulus, setia, perhatian, peka, ya kan, dan sebagainya. Itu aja sih saranin gua. Kalau kalian mintanya ini minta itu, kasihan juga, ya kan, gitu loh. Kasihan juga, dia udah bekerja mati-matian, ya kan, asik keringat dia, sedangkan orang tuanya masih hidup, belum diempanin dan sebagainya. Ya kalian kasihan juga gitu. Itu terutama tuh yang cinta-cinta monyet lah, masih cinta-cinta monyet, masih anak-anak lah. Saran gue sih fokus aja dulu sekolah, jangan membebanin orang tua, ya kan. Nilainya hancur gara-gara cinta-cintaan, galau, putus, ya kan. Udah deh, nilai kalian hancur. Saran gue sih begitu. Jadi saran gue jangan seperti itu ya guys ya. Jadi kalian itu kalau banyak salah dan sebagainya, ya kan, minta maaf, ya kan, terus kalian tobat. Jangan kalian udah minta maaf ke tobat, buat apa gitu kan. Tobat ya, ingat tobat. Gue aja yang banyak kekurangan nih, gue berpikir lagi, berpikir matang-matang, ya kan. Bukalah pikiran, hati dan jiwa, ya kan. Bacalah otak kita, baca otak kita, baca pikiran kita, bahwa kita itu harus berubah, ya kan, bahwa kita tuh bisa berubah. Kita bisa banggain orang tua, kita bisa banggain pacar kita sendiri, kita bisa banggain nanti kehidupan kita lebih maju gitu. Itu utama sih itu. Jangan kita malu-malu dan sebagainya. Saranin gue sebegitu ya. Karena rumah yang paling nyaman adalah seorang laki, ya kan, ketemu mertuanya, saling menyapa, saling bikinin makanan, bikinin minuman, terus ngobrol, main, ya kan, bisa main bola, main sepak bola kan, atau basket ataupun apa. Itu rumah yang paling nyaman sih di situ. Karena laki itu kalau udah sayang sama seseorang gitu nggak main-main, pasti dia akan serius. Tapi kalau cuma hanya mempermainkan, sakit ya, terus kamu ada di mana, terus aku ya begini, aku bakal jagain kamu. Ingat pesan gua, kalian kalau yang seumuran, ingat pesan gua, bakalan susah. Egoisnya, pemarahnya, umur sama, ya kan, sio sama, ya kan, tahun sama, cuma beda berapa bulan. Itu sih pesan gue sih begitu. Karena kalian itu carilah benar-benar cowok yang baik, beda berapa tahun, ya kan, kalau bisa jangan seumuran. Ataupun yang kalian misalnya umur nih udah tua, tapi kalian cari umur yang masih muda, ya anak mudanya yang masih ngambek-ngambek kan, kalian udah nggak ngambek, dianya ngambek mulu gitu kan. Kalau bisa jangan. Itu kalau seorang laki ketemunya anak perempuan yang lebih muda. Karena kalau orang zaman dulu ya, kalau gue dulu ya, gue dikasih tahu katanya biasanya itu cowok itu cowok itu kan jadi kepala rumah tangga, ya kan, dia kan akan mendidik ataupun mengarahkan seorang istri. Sama halnya kalau misalnya istri udah tua, ya kan, suami masih muda, yang ada suami ngambek mulu, ya kan, ngambek mulu. Terus juga pun mau minta apa-apa, kalau nggak dilakuin dia bakalan mintanya ini minta itu, ya kan, ya kan, susah. Saranin gue sih begitu. Kalau bisa cari cowok ataupun ini jangan tahu seumuran, karena kalau udah seumuran bakalan susah akurnya gitu, ya kan. Walaupun dia setia tapi tetap aja pasti bakal kebongkar. Sifat keburukan dia pasti kebongkar, dalam hati dia pasti kebongkar, ya kan, pasti keluar dari mulutnya, plok 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 gitu, pasti keluar. Itu sih saran gue sih begitu. Jadi mungkin berbincang-bincang kita ini sampai di sini dulu. Mungkin di next time-nya gue akan berbincang-bincang apa lagi, ya kan. Karena kalau namanya sudah berbincang-bincang ini, pasti kalian itu merasakan apa sih salah gue, apa sih yang harus gue perbaiki di
diri gue sendiri. Apa sih yang gue harus perdalamin diri gue ini? Apakah gue harus benar-benar perbaiki dengan total kah? Apakah gue harus tutup hati gue kah? Jangan. Kalau bisa ya kalian cuma perbaiki aja, jangan ditutup hatinya. Karena kalau kalian tutup ya susah. Kalian nggak bakal nikah. Mau nikah sama siapa? Mau jadi pejaga tua, ya kan? Apa jadi mau perawan tua, gitu kan? Gitu. Jadi saran gue, jangan terlalu ditutup hatinya, ya kan? Kalau kalian misalnya ada salah nih, tutup sebentar dulu, misalnya sebulannya lagi ataupun sebulannya lagi, kalian buka lagi, coba kalian perlahan adaptasi sama cowok yang lebih baik. Kalau dia lebih setia, ya udah jalankan. Gitu, saran gue sih begitu, ya. Tapi kalau cowok yang sudah setia sampai nangis-nangis begitu sih jarang banget ya. Sampai dia rela ya. Wah, benar-benar sih itu sayang banget itu, benar. Ya kan? Gitu sih saran gue begitu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ya. Oke, mungkin di next time gue kira-kira akan live apa lagi nih kira-kira gitu kan. Gue jadi nggak baca komen. Mungkin jangan lupa nih yang baru hadir nih, absen dulu ya, absen dulu. Dan juga pun subscribe channel gue namanya Deluxe, dan follow TikTok gue RDR05 ya. Pasti ada namanya RDR05, cari aja. Itu ada foto namanya Deluxe ya, foto namanya foto Deluxe, sama kayak channel YouTube. Kalian cari ya pasti akan ketemu gitu. Jadi gue tuh di YouTube gue juga pun di YouTube gue tuh tidak nyanyi, tapi kalau di TikTok gue banyakan nyanyi gitu, nyanyi itu apa gitu kan. Jadi kan karena kan kalau di TikTok itu kan hanya sebatas ya kan videonya. Jadi kalau YouTube kan bebas, mau berapa lama juga pun bebas ya kan. Tapi paling maksimal kalau di punya gue kayaknya 12 jam doang sih soalnya gitu ya. Jadi pesan gue, kesetiaan terutama komunikasi yang baik, ya kan, jangan selingkuh, udah itu aja. Kalau ada masalah berbincang-bincang, bahas baik-baik, jangan suka digas, jangan suka dimarahin, jangan suka pernah ini. Jadi begitu. Kecuali kalau dia sudah selingkuh, lu jangan marahin, lu bilang aja selamat ya, lu udah jadian sama yang baru, udah tinggalin, langsung cabut gitu. Lupakan semua foto-foto yang kenangan lu yang terindah, lu hapusin semua, lupakan semua, udah itu aja. Jangan, nggak usah banyak omong lagi. Kita simple, tak usah banyak keras kitanya ya kan. Sekarang udah banyak pasal kitanya, kita nggak usah banyak omong ya kan. Walaupun kita nggak terima ya udah biarin aja, biar nanti Tuhan yang akan membahasnya ya kan. Yang penting kita sudah menjaga dia baik-baik. Yang penting kita, karena kita pun udah saking sayangnya, kita udah dibodohi, ya biarin aja. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel gua dan follow TikTok gua ADR05, dan juga pun jaga kesehatan buat kalian ya kan. Pola tidur juga pun harus teratur, minum vitamin, makan buah dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.